Pernah gak sih kamu terpikir setiap harinya berapa banyak kendaraan yang lewat di depan rumah? Terus kira-kira besok bakalan padet gak ya jalanannya? Atau pernah gak waktu lagi jalan-jalan santai di minimarket nih, kamu kepikiran berapa banyak pengunjung setiap harinya dan kira-kira besok pengunjungnya bakalan lebih banyak atau lebih sedikit ya? Oke, tenang aja, aku bakalan jawab semua kebingungan itu, tapi sebelumnya, let's get to know about me. Halo, aku Sevia Herlina, mahasiswa Statistika Universitas Pajajaran dengan NPM 1406-1023-0003. Di sini, aku bakalan menjawab kebingungan kalian di awal dengan membahas konsep SES Peramalan dengan Data Non-Trend. Sebetulnya, peramalan itu apa sih? Peramalan atau sering dikenal dengan istilah forecasting adalah proses memperkirakan kejadian atau nilai yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data historis. Nah, tujuannya tuh banyak banget. Salah satunya adalah membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan mengelola persediaan atau sumber daya secara efisien. Terus hubungannya sama SES itu apa? SES atau dikenal dengan Single Exponential Smoothing adalah sebuah metode peramalan deret waktu yang digunakan untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan data historis. Nah, metode ini itu termasuk ke dalam kelompok teknik smoothing, yaitu teknik yang tujuannya adalah menghaluskan data historis dengan cara memberikan bobot lebih besar pada data terbaru dan bobot lebih kecil pada data sebelumnya. Lalu, kapan SES ini bisa kita pakai? SES bisa kita pakai pada saat kita memiliki data yang tidak memiliki pola tren naik turun ataupun musiman. Jadi, data kita harus bersifat fluktuatif acak. SES punya kelebihannya, yaitu sederhana dan mudah dihitung, efektif untuk data non-trend, dan tidak memerlukan data historis yang panjang. Selain kelebihan, SES juga punya kekurangan, yaitu tidak cocok untuk data tren atau musiman dan hanya bisa meramal satu periode ke depan. Karena kita udah tahu kalau SES ini bisa digunakan untuk data non-trend, jadi sebenarnya apa sih data non-trend? Data non-trend adalah jenis data yang tidak menunjukkan arah peningkatan atau penurunan yang konsisten seiring berjalannya waktu. Ciri-ciri data non-trend yaitu 1. Tidak memiliki pola arah naik atau turun yang jelas dari waktu ke waktu. 2. Fluktuatif atau relatif stabil tapi tidak mengikuti tren tertentu. 3. Cocok untuk metode peramalan sederhana seperti SES atau moving average. Supaya bisa kebayang nih data non-trend itu seperti apa, di sini aku punya contoh data. Semisal, aku punya data harian penjualan roti di bakery A selama bulan Januari. Terus aku pengen tahu, sebenarnya ada nggak sih pola tren penjualan roti ini? Dan ternyata, pada saat aku plotkan data penjualan roti, bisa kita lihat di garis yang warna kuning, kalau di tiap harinya, penjualan roti itu berfluktuasi acak, dan dia nggak memiliki pola konsisten naik turun. Berarti bisa kita katakan kalau data penjualan roti di bakery A ini adalah data non-trend. Setelah kita tahu data non-trend itu seperti apa, selanjutnya adalah ada konsep SES peramalan data non-trend. Di sini aku ada rumusannya, yaitu FT plus 1 sama dengan alpha T dikali XT ditambah 1 minus alpha T dikali FT. Di mana FT plus 1 ini adalah peramalan periode yang akan kita estimasi, lalu XT adalah data aktual periode sekarang, alpha adalah nilai alpha yang nantinya akan kita tetapkan, lalu FT adalah peramalan periode sekarang. Lalu bagaimana sih perhitungan SES data non-trend ini? Nah, untuk perhitungannya ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Pertama, pastinya kita harus memiliki data terlebih dahulu. Yang kedua, kita menentukan dulu nih nilai alfa dan betanya sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, kita menghitung nilai awal ramalan atau F1, di mana nantinya nilai awal ramalan ini akan sama dengan nilai pada data aktual pertama. Yang keempat, kita membentuk nilai galat pemulusan atau S1 itu sama dengan galat absolut pemulusan atau M1 akan sama dengan 0. Yang kelima, kita menghitung nilai galat atau ET dengan rumusan ET sama dengan XT dikurangin FT. Jadi ET itu sama dengan nilai pada data ke T dikurangin dengan nilai ramalan ke T. 6. Kita hitung galat pemulusan ET untuk nilai selanjutnya, di mana rumusannya adalah ET sama dengan beta dikali E kecil T ditambah 1 min beta dikali E besar T min 1.
Nah, yang ketujuh adalah hitung galat absolut pemulusan atau MT untuk selanjutnya, di mana rumusannya adalah MT sama dengan beta dikali absolut E kecil T ditambah 1 min beta dikali M T min 1. Yang kedelapan, kita hitung ramalan berikutnya atau FT plus 1 dengan rumusan FT plus 1 sama dengan alpha T dikali XT ditambah 1 minus alpha T dikali FT. Terakhir, kita hitung nilai parameter atau alpha T dengan rumusan alpha T sama dengan nilai mutlak dari E besar T dibagi nilai mutlak dari MT. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ramalan tersebut, bisa nggak sih kita dapetin hasil ramalan yang lebih akurat? Tentu bisa. Caranya adalah dengan kita melakukan evaluasi hasil ramalan menggunakan MSE dan MAPE dengan rumusan yang udah aku cantumkan pada video ini. MSE atau mean square error dan MAPE atau mean absolute percentage error adalah ukuran kesalahan yang digunakan untuk mengevaluasi akurasi peramalan dalam metode seperti SES ini. Nah, untuk perhitungannya itu bisa teman-teman lakukan di Excel ataupun R. Jadi kesimpulannya, untuk mengatasi dua masalah awal kita tadi, yaitu terkait dengan banyaknya kendaraan dan juga pengunjung di minimarket ini, kita bisa menggunakan metode SES peramalan data non-trend untuk melihat kondisi di masa depan. Itu dia pembahasan dari aku. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat mencoba dan sampai bertemu kapan-kapan lagi.